Malam hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang masalah sholat, ya. Sholat itu disepakati oleh para ulama afdhalul ibadah al-badaniyah, ibadah badaniyah yang paling utama itu sholat. Arti ibadah badaniyah di sini ibadah yang hukumnya wajib. Ibadah itu ada ibadah badaniyah, artinya ibadah yang dilakukan oleh badan kita secara zahir, dan ada ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Ibadah badaniyah ini banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada zikir, ada baca Quran dan yang lainnya. Ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati, ridho, sabar, syukur, ikhlas, ini ibadah qalbiyah. Nah, para ulama bersepakat ibadah badaniyah yang paling utama itu sholat. Sehingga andai kan ada orang yang bernazar kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jika engkau kabulkan hajatku, aku akan melakukan ibadah yang paling utama. Lalu Allah benar-benar kabulkan hajatnya, maka ia wajib mengerjakan sholat minimal 2 rakaat, tak boleh mengerjakan ibadah selain sholat. Ini sholat. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama sehingga bersepakat bahwa ibadah badaniyah yang paling utama itu sholat. Di antaranya yang pertama, karena sholat itu satu-satunya perintahnya Allah yang diterima langsung oleh Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, lewat peristiwa yang sangat monumental, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Beda dengan perintah-perintah yang lain, perintah puasa, perintah zakat, perintah jihad. Ini semua Rasulullah terima tidak langsung dari Allah, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena sholat itu ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah, diperhitungkan kelak di hari kiamat, diteliti pertama kali oleh Allah, dan menjadi penentu diterima dan tidaknya amal-amal soleh yang lain. Ini Nabi jelaskan dalam sebuah hadisnya, inna awwala ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamah, sungguh amal hamba yang pertama kali akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat, as-shalah, itu sholat. Inkubilat, ketika dihisab sholatnya, hasil sholatnya baik, in wujidat tamah, sempurna. Arti sempurna di sini, sholatnya dikerjakan sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan seenaknya, benar-benar dikerjakan berdasarkan ilmu. Arti sempurna di sini dikerjakan pada waktunya, tepat waktunya. Kubilat, maka ibadah sholat itu akan diterima oleh Allah. Dan ketika ibadah sholat seorang hamba diterima oleh Allah, wasairu a'mali, ibadah-ibadah lainnya pun menjadi diterima oleh Allah.
Tapi sebaliknya in wujidat naqisah, ketika sholat dihisab, diteliti, kok banyak kekurangan. Kekurangan dalam pengertian dikerjakan tidak berdasarkan ilmunya sholat, tak tahu syarat rukunnya sholat, tak tahu perkara yang membatalkan sholat. Ia sholat hanya ikut-ikutan, tak tahu ketika ditanya, tahu nggak syaratnya sholat? Tidak. Tahu nggak tata cara wudhu yang benar? Tidak. Terus selama ini sholat wudhumu bagaimana? Ya lihat orang terus kita tiru. Ini tergolong sholat yang naqisah, kurang, tidak sempurna, banyak kekurangannya. In wujidat naqisah, ketika sholat dihisab dan ternyata hasilnya kurang sesuai dengan tuntunannya, tapi suka ditunda pelaksanaannya. Langganan subuh kesiangan, semisal subuh itu selalu kesiangan seperti saya ya, mungkin yang lain juga sesekali ya, Bang Edi ya. Meskipun dikerjakan sesuai dengan ilmunya, tapi dikerjakan di luar waktunya tanpa adanya udzur yang memperbolehkannya, ini juga tergolong sholat yang kurang. Kata Nabi, ketika dihisab kok hasil hisab sholatnya kurang, ruddat, ditolak ibadah sholat kita, wasairu amali, dan berdampak pada ibadah yang lain. Ibadah selain sholat pun menjadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sungguh tidak ada yang bisa bermanfaat bagi kita kelak di akhirat kecuali amal-amal soleh kita, amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dua alasan inilah ulama bersepakat bahwa ibadah badaniyah yang paling utama itu sholat. Ada ibadah badaniyah selain sholat yang juga paling utama, cuma kewajibannya seumur hidup sekali. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi itu kewajibannya seumur hidup sekali. Kalau ada orang, kata Rasulullah, meskipun kelak di hari kiamah membawa saking banyaknya amal solehnya, ini membawa amal solehnya sebanyak amal soleh yang dimiliki oleh seluruh penduduk dunia, saking banyaknya. Tapi dari sekian amal yang begitu banyak tidak ada sholawatnya, maka semua amal soleh yang demikian banyaknya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salawat sehidup sekali, tapi disunnahkan setiap saat. Dan satu-satunya ibadah yang ulama sepakat pasti diterima itu bersolawat kepada Nabi. Selain solawat belum tentu diterima, meskipun secara syariat sudah sesuai dengan syarat rukunnya. Sholat sesuai dengan tuntunan syariat, zakat, haji, umroh, sedekah sudah sesuai dengan syariat, syarat rukunnya terpenuhi, perkara yang batalkan juga terjaga, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Bisa jadi saat kita rajin sholat, ada dalam hati kita niat ingin pamer pada yang lain, bisa jadi. Apalagi ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta, ini hati-hati. Kalau tidak bisa nata hati, bisa jadi saat ia bersedekah ada niat memamerkan sedekahnya kepada yang lain. Ibadah selain sholawat, ketika saat mengerjakan ibadah tersebut bercampur dengan riya, bercampur dengan takabur, bercampur dengan sum'ah, bercampur dengan ujub, ini penyakit-penyakit hati, bercampur dengan hasud, maka sungguh penyakit-penyakit hati itu menjadi sebab
tertolaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita bersolawat, meskipun saat kita bersolawat mungkin Allah karuniakan suara yang indah kepada kita, sehingga terbersit dalam hati kita ada niat pamer suara kita yang sedang bersolawat, karena keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solawat kita diterima oleh Allah, bukan karena kita, tapi karena keagungan Rasulullah. Ini para ulama ahli tafsir dalam menafsiri ayat yang memerintahkan solawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah ini sebelum memerintahkan orang-orang yang beriman bersolawat, Allah dan malaikatnya ini bersolawat juga kepada Nabi. Dan tidak ada perintah yang Allah ikut mengerjakannya kecuali bersolawat kepada Nabi. Tidak ada. Allah perintahkan sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan haji, umrah, sedekah, zakat, Allah tak melakukan itu. Tapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sebelum Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kalian kepada Nabi dengan salam yang benar. Allah mendahului dengan kalimat innallaha wa malaikatahu, sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Amal ibadah itu ibadah badaniyah yang kewajibannya sehari semalam 5 waktu. Ulama sepakat paling utama sholat, dengan 2 alasan tadi. Kemudian ada ibadah badaniyah yang kewajibannya hanya seumur hidup sekali, kewajibannya. Tapi kita disunahkan setiap saat. Terlebih saat kita mendengar nama Nabi disebut, kita sangat dianjurkan bersolawat. Jangan dalam hati, dengan lisan, jika perlu suarakan yang keras. Itu ulama sepakat yang paling utama adalah sholawat, dan satu-satunya ibadah. Ini bukan kata saya ya, tapi kata ahli tafsir dalam menafsiri surat Al-Ahzab tentang perintah sholawat, itu sepakat sholawat walau qasada riya'an linnas. Di sana dijelaskan begitu. Meskipun saat bersolawat qasada, dia ada niat riya'an, memamerkan sholawatnya linnas, kepada manusia lain, tetap diterima oleh Allah, bukan karena sholawatnya, bukan karena yang bersolawat, tapi karena keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya tentang masalah sholat. Jadi sholat itu kalau tidak diterima berpengaruh pada amal ibadah yang lain, sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan sholat berdasarkan ilmunya. Orang itu kalau mau masih belajar, kalau masih mau belajar sholat, kalau masih mau belajar, ternyata dalam praktek sholatnya masih ada kesalahan, dalam praktek sholatnya masih ada kekurangan, barokah ia masih terus belajar tanpa bosan, tanpa memandang umur, maka kekurangannya akan Allah sempurnakan dan kesalahannya akan Allah maafkan. Tapi kalau tak mau belajar, merasa cukup dengan pengetahuan sholatnya padahal belum pernah belajar dengan benar, merasa cukup, maka sungguh orang yang seperti ini ketika dalam melakukan ibadah salah, tidak sesuai tuntunan syariatnya, ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Para ulama mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang
yang dalam beramal tidak didasari ilmu, maka sungguh amalnya tertolak di sisi Allah, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Banyak belajar, jangan pernah bosan untuk belajar. Pelajarannya kok sholat Ustadz itu pelajaran anak-anak, itu nggak boleh berkata demikian, karena ilmu itu tidak semuanya wajib dipelajari. Hanya ilmu-ilmu tertentu saja yang di situ sangat diwajibkan. Di antaranya ilmu perkara yang sehari-hari kita lakukan. Sehari-hari sholat itu wajib. Ilmu yang lain tidak. Sehari-hari kita wudhu, sehari-hari kita baca Quran, itu yang wajib dipelajari. Dan kewajiban orang mempelajari ilmu-ilmu itu tidak ada batas umur, tidak ada batas waktu. Batasnya, kata Rasulullah, minal mahdi, mulai dari dia berada di ayunan, ilal lahdi, sampai dia berada di liang lahat. Long life education kalau bahasanya orang-orang sekarang. Pendidikan seumur hidup itu sungguh 14 abad yang lalu telah Rasulullah canangkan bahwa kewajiban belajar bukan hanya sampai SMP, SMA, perguruan tinggi, S2, S3, dan SS seterusnya, tapi minal mahdi ilal lahdi, sampai dia di liang lahat, sampai mati, kewajiban itu terus dibebankan kepada mereka. Orang yang sholatnya tidak sesuai tuntunan syariat, kecuali ditolak, Allah berikan sebutan yang buruk untuk mereka. Allah ancam kepada mereka. Di antara sebutan buruk yang Allah berikan kepada mereka yang dalam praktek sholatnya tidak sesuai tuntunan syariat. Bang Sofyan, maaf ya, ini untuk yang lain. Ya Bang Sofyan, izin. Allah berikan sebutan alladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Jadi dalam surat Al-Ma'un itu Allah jelaskan 5 golongan manusia yang diberi sebutan buruk, yukadzibu biddin, pendusta agama. Siapa mereka? 1, fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang suka menghardik anak-anak yatim. Orang yang tidak mau berbuat baik kepada anak yatim, sebaliknya dia berbuat buruk kepadanya. Seburuk-buruknya tempat adalah ketika di tempat itu ada anak yatim dan orang-orang yang ada di tempat itu berbuat buruk padanya. Sebaliknya, khairu baitin, sebaik-baiknya rumah atau tempat adalah tempat yang di situ ada anak yatim dan orang yang di situ berbuat baik padanya. Orang yang menghardik anak yatim ini pendusta agama. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak menganjurkan dirinya dan orang lain memikirkan tentang makanannya orang-orang miskin. Orang kaya tapi nggak suka berbagi, orang kaya tapi nggak punya jiwa sosial. Yang penting aku kaya, anak-anakku kaya, keluargaku kaya, masa bodoh dengan tetanggaku. Tak ada kepedulian bagaimana supaya orang-orang miskin fakir di sekitarnya yang belum tentu bisa makan tiap hari itu juga bisa makan seperti dirinya. Hati-hati. Ini juga orang-orang yang pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil. Kemudian yang ketiga ini terkait sholat. Fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana? Gak boleh berhenti di situ kalau baca Quran. Karena kalau berhenti di situ berarti semua orang yang sholat itu celaka. Semua orang yang sholat itu masuk neraka. Harus dilanjutkan. Alladzina hum an sholatihim orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Para ahli tafsir menafsiri arti lalai dari sholatnya, suka mengakhirkan sholatnya sampai keluar waktu tanpa adanya udzur. Itu tadi, subuhnya selalu jam 8, bangun dibel teman, bukan untuk subuhan, ayo sudah ditunggu yang lain, siap goes. Nah ini
Wasiat bagus karena laklus salim fil jismi salim, tapi subuhannya jangan kesiangan. Kalau sesekali boleh, sesekali benar-benar tidur pulas sudah menghidupkan alarm tetap kita nggak dengar boleh. Karena Rasul juga pernah kesiangan, pernah Rasulullah kesiangan itu. Bukan berarti karena Rasul pernah kesiangan, oh itu sunnah Rasul, berarti kita kesiangan terus ya, ini salah. Ya. Orang yang suka mengakhirkan sholatnya dari waktunya dan orang yang mengerjakan sholatnya tidak sesuai tuntunan syariatnya, ini tergolong orang yang diancam oleh Allah fawailun. Ada yang menafsiri masuk neraka wail dan diberi sebutan buruk oleh Allah alladzi yukadzibu biddin, pendusta agamanya. Yang keberapa? Ketiga. Kemudian seterusnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un, orang yang suka memamerkan amalnya, wa yamna'unal ma'un, orang yang suka mencegah dirinya dari mengeluarkan zakat. Ini arti umum, tapi al-ma'un ada yang mengartikan suka mencegah dirinya dari berbuat baik kepada orang lain yang sebenarnya dia mampu. Ada orang pinjam duit benar-benar kepepet, dia mampu bantu, dia nggak mau. Pinjam motor, dia bisa minjamin, curiga, nanti dijual, digadekan dan seterusnya. Ini al-ma'un yamna'una, yang mencegah dirinya, al-ma'un dari berbuat baik kepada orang lain yang sebenarnya dia mampu. Jadi sholat ini banyak ancaman dari Allah dan begitu juga Rasulullah. Oleh karena itu mari sisa umur yang masih ada, jika memang kita merasa sholat kita belum benar, kita belajar sholat lewat tanya pada ahlinya. Mungkin lewat majelis seperti ini bisa kita tanyakan dan bisa terjawab sesuai dengan penjelasan para ulama dalam karya-karyanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir ada sebuah kisah yang terjadi di zamannya Rasulullah. Kisah ini disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Suatu ketika, kata sahabat Abu Hurairah, Rasul sedang berada di dalam Masjid Nabawi. Kebiasaan Rasul ketika nganggur ya di masjid, para sahabat kumpul, beliau menyampaikan pencerahan. Kalau zaman sekarang selalu berada di majelis ilmu. Nah, di tengah-tengah beliau menyampaikan tausiah ilmu kepada para sahabat. Ini ada pemuda berdiri di masjid, di pintu masjid menangis memanggil-manggil Rasulullah, minta tolong kepada Rasulullah, sehingga majelis Rasulullah ini terganggu. Akhirnya Rasul perintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk membawa pemuda itu. Singkat cerita, dibawalah ke hadapan Rasulullah. Lalu ditanya, "Ya syab, ma yubkika?" Hai pemuda, apa yang membuatmu menangis seperti ini? Kenapa engkau datang ke masjid, berdiri di pintu masjid dan engkau menangis? Ma yubkika ya syab, apa yang membuatmu menangis? Sambil menangis pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, qad mata abi wa laysa lahu ghasilun wala kafinun." Ya Rasul, saya sedang kesusahan ya Rasul. Ya Rasul, saya sedang dapat musibah ya Rasul. Sekarang ayahku sedang meninggal, ayahku mati, dan saat ayahku mati laisa lahu ghasilun wala kafinun, tak ada yang mau memandikan jenazahnya, juga tak ada yang mau mengkafani jenazahnya. Rasul perintahkan sahabat Abu Bakar dan Umar untuk ikut pemuda tersebut melihat apa yang sebenarnya terjadi, kok sampai warga sekitarnya tak mau memandikan dan mengkafani. Singkat cerita, sahabat Abu Bakar dan Umar datang di rumah duka dan yang disaksikan oleh keduanya
ayah laki-laki tersebut, ayah pemuda tersebut, naudzubillah, ini wujudnya bukan wujud manusia lagi, tapi berubah wujud menjadi babi hitam. Menjadi babi hitam. Kembalilah sahabat Abu Bakar dan Umar menghadap Rasulullah, ditanya, apa yang kalian berdua lihat? Keduanya memberikan kesaksian, ma ra'ainahu ya Rasul illal khinziril aswad. Aku tak melihat ayah pemuda itu kecuali wujudnya telah berubah menjadi seekor babi hitam, bangkai babi hitam. Ini Rasulullah. Rasul itu kalau datang kepadanya kabar ada umatnya yang menderita, Rasul itu nggak tega, sehingga langsung ngajak sahabat yang lain datang ke rumah duka. Dilihat memang sudah berubah wujud menjadi seekor babi yang berwarna hitam. Rasul berdoa kepada Allah, sebab doanya berubah kembali menjadi manusia. Dimandikan, dikafani, disolati, dibawa ke kubur. Saat mau dimasukkan ke dalam kubur berubah lagi. Akhirnya dikumpulkan semua keluarganya. Pemuda tadi dikumpulkan, ibunya, semua keluarganya dikumpulkan. Ditanya, keburukan apa yang dilakukan ayah kalian sampai Allah azab ia seperti ini, permalukan dan hinakan ia seperti ini? Ditanya satu persatu, tak ada yang berani menjawab. Dan pemuda itu yang menjawab, Ya Rasulullah, kana abuna tarikan lissalah. Keburukan yang dilakukan ayahku selama hidupnya menyepelekan sholat. Selama hidupnya suka meninggalkan sholat. Rasul langsung berdiri dan Rasul berpidato dengan suara yang lantang, ya ma'syaran nas, hai semua manusia, unduru halaman tarokas sholat. Lihat bagaimana Allah menghinakan orang yang suka meninggalkan sholat. Ya ba'asuhumullah yaumal qiyamah misla khinziril aswad. Sungguh mereka yang suka meninggalkan sholat kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Wujudnya bukan wujud manusia, tapi wujudnya adalah naudzubillah wujud babi yang berwarna hitam. Ketika kita punya masa lalu, mungkin dulu jarang sholat, ayo masih ada sisa umur, benahi, tobati dengan benar. Karena sungguh sholat ini penentu amal yang lain. Sholat ini ibadah yang pertama kali dihisab. Jangan malu sebab merasa sudah tua. Kalau memang kita belum paham dengan benar tentang tuntunan syariat masalah sholat, ayo belajar. Insya Allah banyak guru-guru kita yang berkenan membantu kita untuk mempelajari tentang masalah sholat. Ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, materi yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita berlanjut belajar tentang tata caranya sholat, mulai dari syarat rukunnya sholat, mulai dari perkara yang batalkan sholat, dan banyak hal yang terkait dengan sholat, agar kita tergolong orang yang kelak di hari kiamat sholatnya diterima. Andaikan ada kekurangan disempurnakan, andaikan ada kesalahan dimaafkan oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.